warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an fi syahri Ramadan. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa sayyidil ghurril muhajjalin wa syafi'il mudnibin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim iftah alaina futuhal arifin waftah lana abwaab rahmatik. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beserta salam selalu terlimpah kepada habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada saat ini kita akan melanjutkan pengajian tafsir surah Yasin ini. Sebagaimana biasa, sebelum kita memulai pengajian ini, mari sama-sama kita membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bermanfaat, dan dengan keberkahan surah Fatihah ini kita diberikan kemudahan di dalam memahami ajaran agama Islam. Itu juga dengan keberkahan suratul Fatihah ini kita kirimkan pahalanya untuk orang tua kita semua, guru-guru kita yang telah mendahului kita semua. Mudah-mudahan diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang tua kita, guru-guru kita yang masih hidup diberikan kesehatan dan keberkahan di dunia dan di akhirat. Itu selanjutnya juga Fatihah ini kita kirimkan untuk pengarang kitab ini, Syekh Amamizadah. Mudah-mudahan diberikan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. La hadini ya niknatin salihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatil kiram. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihil kiram. Syaikhul Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wasadisu, dan yang keenam, an-riha shimala was-sabata haba fir rabi'i fatakunu li ba'din nasi mufidatun wa li ba'dihim madarratun. Wasadisu, dan yang keenam dalam hal apa, yaitu makna dari syarah hadis annar rabi'a yashbahu yauman nusyuri. Ya, jadi makna hadis, sungguhnya musim semi atau musim pengujian itu menyerupai yaumun nusyuri, seperti halnya hari kebangkitan atau hari kiamat. Ini syarah yang keenam, ya, penjelasan yang keenam dari syarah hadis tersebut. Kemarin sudah kita bahas 5 penjelasan
dari syarah hadis tersebut dikatakan bahwasannya ada 10 pandangan dari syarah hadis tersebut. Yang keenam, wasadisu yang keenam, an-riha, sungguhnya angin riha shimali, angin kiri maksudnya angin di musim semi gitu ya, angin di musim semi, angin di musim penghujan, wasobahataba sama juga, dan angin di musim semi firrobi'i pada musim semi, fatakunu maka ada angin tersebut liba'din nasi untuk sebagian orang mufidatun itu bermanfaat, waliba'dihim madarratun dan untuk sebagian orang itu memadaratkan. Jadi ada angin yang suka timbul di musim semi itu, ya ada untuk sebagian orang itu mengandung manfaat, juga ada yang mengandung madarat. Ya mungkin bermanfaatnya misalnya cuacanya tidak menjadi panas gitu ya. Jadi cuacanya menjadi adem, tenang gitu, sejuk. Ada juga bagi orang lain ya madarat gitu. Bisa jadi masuk angin gitu mungkin. Ya. Fakadzalika yaumun nusyuri, begitu juga ya seperti halnya angin di musim semi ini mengandung manfaat dan mengandung madarat. Yaumun nusyuri, waktu hari kebangkitan nanti. Idza habbatir rihu sa'adati. Apabila bertiup angin kebahagiaan, wasyaqawati dan angin kesengsaraan, yakunu terkadang ada ba'duhum sebagian di antara orang-orang itu sa'idan dalam keadaan bahagia. Wa ba'dhum syaqiyan dan sebagian lagi dalam keadaan rugi. Jadi begitu juga gambaran di hari kebangkitan nanti. Ada angin kebahagiaan bagi orang yang senang gitu ya, sehingga memunculkan kebahagiaan gitu ya. Ada juga angin yang menimbulkan kemadaratan sehingga menimbulkan ya kerugian bagi orang tersebut. Wasabi'u dan yang ketujuh, anna ba'da syajarati fi syita'i yakunu yabisan minal awraqi uryanan. Sesungguhnya anna ba'da syajarati, sesungguhnya sebagian pohon fi syita'i di musim panas, di musim hujan ya. Anna ba'da syajarati fi syita'i yakunu yabisan minal awraqi uryanan fir rabi'i. Anna ba'da syajarati, sungguhnya sebagian pohon fi syita'i di musim panas yakunu yabisan, terkadang itu juga kering. Minal awraqi dari daun-daun, uryanan berguguran. Nah, jadi sebagian pohon di musim panas itu ya daunnya itu ya pada botak gitu, pada kering. Wafir rabi'i mazinan, dan di musim semi
ya musim penghujan itu mazinan menghiasi itu pepohonan itu. Jadi kalau di musim panas kering kerontang sehingga daun-daunan kering, sedangkan di musim penghujan ya daun-daunan itu bermunculan dan kembang-kembang itu ya terlihat indah gitu. Bunga-bunga bermekaran. Maka dzalika yaumun nusyuri al-ibadi waz-zuhadi yalbisuna libasat ta'ati wal ibadati. Begitu juga sebagaimana di musim panas daun berguguran dan di musim dingin daun terlihat bunganya terlihat menghiasi, begitu juga yaumun nusyuri pada hari kebangkitan nanti. Al-ubbadu waz-zuhadu, ahli ibadah dan ahli zuhud, yalbisuna menggunakan pakaian menggunakan itu ahli ibadah dan ahli zuhud itu libasat taati, pakaian ketaatan, wal ibadati dan pakaian peribadatan. Yatawajjuna bitajil karamati, memperlihatkan dengan mahkota kemuliaan. Wa yalbisuna libasal izzi wasyarafi, dan menggunakan pakaian wayal basuna dan menggunakan libasal izzi, pakaian kemuliaan, wasyarafi dan kehormatan. Walladzina kanu kasyajaratil yabisi. Nah, jadi orang-orang ahli ibadah dan ahli zuhud pada saat di hari kebangkitan nanti itu tentu saja menggunakan pakaian ketaatan dan pakaian peribadatan yang dulu di dunianya mereka melaksanakan ibadah, melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga menggunakan mahkota kemuliaan, menggunakan pakaian-pakaian yang penuh dengan kemuliaan dan kehormatan. Ini sehingga terlihat indah, sehingga terlihat enak dipandang mata. Seperti halnya bunga-bunga yang bermunculan di saat musim semi atau musim penghujan. Itu. Sebaliknya, walladzina kanu kasyajaratil yabisi ta'atihim yabisatin min syana'in riyahil ma'asi. Walladzina kanu, dan ada orang-orang selain yang ubad wa zuhad, kasyajaratil yabisi, seperti halnya pohon yang kering. Ta'atihim, ketaatan mereka, ya bisatin, kering juga. Kering ketaatannya. Min syana'i riyahil ma'asi, daripada mengeluarkan riyahul ma'asi, angin kemaksiatan. Jadi bagi mereka yang di dunianya bukan ahli ibadah dan bukan ahli zuhud, ya, tidak zuhud dan tidak ibadah dan tidak pernah melaksanakan ibadah, mereka ibaratnya ya nanti di hari kebangkitan itu ibaratnya seperti halnya menggunakan pakaian-pakaian ya yang kering gitu ya. Pakaian seperti halnya pepohonan yang kering dari ketaatannya. Sehingga ketaatannya juga kering. Dan kenapa ketaatannya kering? Karena berasal dari ya angin-angin kemaksiatan. Fayakunu, maka ada orang tersebut mahrumina min simaril ibadati, diharamkan atau dilarang min samaril ibadati, dari buah peribadatan. Wa arina min khilatil imani, dan wal arina, dan
telanjang mereka min khilatil imani dari pakaian keimanan. Tuh. Jadi tidak menggunakan pakaian keimanan, tidak merasakan buah dari ibadahnya, ya karena di dunianya tidak pernah beribadah, ya, tidak pernah melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hidupnya jauh daripada sifat zuhud misalnya. Maka pada hari kebangkitannya itu ya tidak merasakan buah dari ibadahnya dan terlanjang melepaskan keimanan. Fayakununa maftuan hina bainal khalaiki. Fayakununa, maka ada orang tersebut ya yang tidak merasakan buah dari ibadah, maftuan melepaskan hina bainal khalaiki, tatkala di antara makhluk-makhluk yang lain. Artinya melepaskan segala keimanan, melepaskan segala keyakinannya. Itu. Nah, ini sama sehalnya ketika ya di musim kemarau atau musim panas gitu. Sehingga daun-daun kering dan berguguran. Itu maksud dari ya pemahaman dari bahwasannya musim semi itu seperti halnya hari kebangkitan. Yang ke-8 wasaminu, yang ke-8 an-nazar'a idza nabata fir rabi'i yakunu sahibuhu masruron bi anbatihi fir rabi'i. An-nazar'a sungguhnya tumbuhan, idza nabata ketika tumbuh-tumbuhan ketika numbuh, ketika ada hasilnya, ketika ada buahnya, fir rabi'i di musim semi atau musim penghujan, yakunu sahibuhu masruron, maka pemilik ladangnya ini, pemilik sawahnya ini gembira tentu saja. Ya. Oh iya, menghasilkan panen, ya, menghasilkan buah yang banyak, menghasilkan padi yang bertonton, ya. Ya tentu saja membuat pemiliknya itu gembira. Bi anbatihi, dengan sebab tumbuhnya ini zira ini ya ladangnya. Fir rabi'i di musim semi. Wa man lam yazra yakunu nadiman. Dan barang siapa yang tidak menanam yakunu nadiman, maka ada orang tersebut nadiman dalam keadaan sedih. Bi adami zar'ihi, karena tidak ada tanamannya. Dia sedih. Orang lain mendapatkan hasil, ya, orang lain merasakan hasilnya, buah-buahan dari hasil tanam-tanamannya, merasakan padinya, merasakan hasil panennya dari hasil tanamannya. Sedangkan yang tidak menanam, yang tidak mau berusaha, ya sama saja, maka memunculkan kesedihan. Begitu juga, ya karena tidak ada apa yang mau dihasilkan, tidak pernah menanam. Ya sekarang mau menanam gimana, mau mengambil hasil gimana? Menanamnya saja tidak. Fakadzalika yaumun nusyuri, begitu juga pada saat hari kebangkitan. Idza akramal abiduna, apabila memuliakan al-abiduna para hari ibadah, bi ujuril ibadati, dengan pahala ibadah wa ta'ati, dan pahala ketaatan, fayandamu, maka sedih siapa man lam yazra, orang yang tidak menanam. Begitu juga hari kebangkitan nanti. Apabila nanti ketika hari kiamat nanti, hari kebangkitan nanti, orang-orang yang ahli ibadah, orang-orang yang
rajin taat kepada Allah, mendapatkan kemuliaan dari hasil pahala ibadahnya, dari hasil pahala ketaatannya, maka orang yang tidak menanam, orang yang tidak beribadah, ya tentu saja akan mengalami kesedihan. Bidari man lam yazra fayandamu man lam yazra budri badrul taati wal ibadati. Tidak orang yang maka sedih orang yang tidak menanamkan taburan ketaatan wal ibadati dan ibadah. Tuh. Tidak menanam bibit-bibit ibadah dan bibit-bibit ketaatan ketika dia berada di dunia. Tuh. Maka ya selama kita masih di dunia ini ya kalau ingin merasakan kemuliaan dari hasil ketaatan nanti di akhirat dan hasil ibadahnya harus rajin beribadahnya di saat di dunia ini. Ya, artinya ibadah ya baik itu ibadah mahdhoh maupun ibadah ghair mahdhoh, ibadah ritual maupun ibadah sosial gitu. Ibadah ritual, ibadah yang sudah ditetapkan ada aturannya, ya fikihnya sudah qat'i, sudah tetap, baik juga yang dhonni yang masih membutuhkan prasangka gitu ya, butuhkan ijtihad ya, kesimpulan-kesimpulan. Nah, itu nanti akan ada hasilnya gitu. Nah, Wattasi'u dan yang ke-9, pemahaman daripada hadis An-Nar Rabi'ah yashbahul yaumun nusuri. Annama zara'at fi faslil kharifi tarfa'u fir rabi'i. Sesungguhnya suatu annama zuri'at, sesungguhnya suatu yang ditanam ya, fi faslil kharifi pada musim gugur ya, turfa'u diangkat atau dicabut fir rabi'i pada musim semi atau musim penghujan. Nah, zalika syai'u akan itu sesuatu yang ditanam. Jadi yang ditanam pada musim gugur, ya ini kalau bahasanya karena yang mengarang ini di daerahnya itu ada 4 musim, itu maka menggunakan ada kharif, ada syita, ada shaib, ada rabi' gitu. Nah, kalau kita kan cuma di tropis itu cuma 2 gitu musimnya. Ya, musim hujan dengan musim kemarau gitu. Nah, kalau ya ini orang Turki yang mengarang. Turki itu kan ada 4 musim gitu. Tapi ada juga yang di Sudan itu 2 musim. Musim panas dan panas sekali gitu ya. Nah, kalau kita di Indonesia ya musimnya 2, musim hujan dan musim kemarau gitu. Nah, ini kalau pemahaman yang ke-9 ini, penjelasan syarah dari hadis yang ya, penjelasan yang ke-9 dari syarah hadisnya ini yaitu orang yang menanam di musim gugur ya, itu akan menghasilkan, akan menuai, akan mengambil hasilnya itu pada saat musim semi itu, musim penghujan. Ya. Fakadzalika yaumun nusyuri, begitu juga apa? Hari kebangkitan. Anna amilat fid dunya khairan. Barang siapa yang bekerja, anna amilat fid dunya khairan. Barang siapa yang bekerja fid dunya di dunia khairan akan kebaikan. Wajadat
maka akan menemukan orang tersebut fil akhirati, di akhirat, khairan, akan kebaikan juga. Wa in syarran fasyarran, dan apabila melakukan kejelekan, fasyarran, maka buahnya pula kejelekan. Di anad dunia mazra'atul akhirati, karena sungguhnya dunia ini ya tanaman untuk akhirat. Itu. Jadi barang siapa yang di dunianya ya melaksanakan perbuatan-perbuatan amal kebaikan, maka di akhiratnya pun akan mengambil hasil, menuai hasil kebaikan. Dan barang siapa yang ya di dunianya itu melakukan banyak kejelekan, maka di akhiratnya pun akan menuai, akan mengambil hasil dari merasakan hasil kejelekannya itu juga. Karena dunia ini mazra'atun akhirat. Dunia ini tempat nanamnya untuk akhirat. Jadi nanamnya di dunia, akhirat itu nanti hasilnya. Wal ashiru, dan yang ke-10, anar rabi'ah, sungguhnya musim semi, yudharu fi wajhil ardi azharon mukhtalifatan. Yudharu menimbulkan, yadharu menimbulkan atau memperlihatkan fi wajhil ardi, di muka bumi ini, azharon, akan kembang-kembang, bunga-bunga, mukhtalifatan, yang berbeda-beda, bermacam-macam. Alwana, mukhtalifatal alwana, yang mukhtalifatal alwani, yang beragam. Jadi memunculkan kembang-kembang, bunga-bunga yang beragam warnanya. Mukhtalifatal ashkali, dan beragam bentuknya. Minal hamrati, dari warna merah, wasafrati, dan kuning, wal bayadi, dan putih, wasawadi, dan hitam. Jadi di musim semi ya, itu bunga bermunculan, atau di musim penghujan itu bunga bermunculan. Ya, bunga-bunga itu bermunculan yang bermacam-macam gitu ya, bentuknya, warnanya. Nah, sehingga ada yang merah, ada yang kuning, ada yang juga putih, ada hitam, ada perpaduan dari warna-warna tersebut. Nah, fakadzalika yaumun nusyuri, begitu juga di hari kebangkitan. Yadharu fihil ikhlas. Yadharu, akan muncul fihi, pada hari kebangkitan itu, apa? Al ikhlasu, keikhlasan. Wa tawakkalu, dan tawakal, berpasrah diri, berserah diri. Wasyauqu, dan kerinduan kepada Allah. Wal khaufu, dan ketakutan kepada Allah. Wal kufaru, tentu saja kekafiran kepada Allah. Wan nifaku, dan kemunafikan kepada Allah. Jadi begitu juga nanti di hari kebangkitan akan muncul ya sikap-sikap yang beraneka ragam. Di sana ada keikhlasan akan muncul. Orang yang ikhlas di dunianya tentu saja akan muncul keikhlasan di akhiratnya. Akan ada gambaran keikhlasan, akan ada gambaran tawakal, akan ada gambaran kecintaan kepada Allah, ketakutan kepada Allah. Begitu juga sebaliknya, akan ada gambaran kekafiran, akan ada gambaran kemunafikan. Ya sama ketika muncul musim semi itu, ya banyak bermunculan kembang-kembang ya, atau bunga-bunga yang bermacam-macam warnanya, beraneka ragam bentuknya. Maka kalau di negara-negara Timur Tengah itu ya ketika musim semi ini, fi rabi', ya itu banyak masyarakatnya yang datang ke kebun bina atau kebun resmi gitu pemerintah. Hadiko ya, hadiko Dauliah itu ya. Itu banyak yang hadir di situ. Ada hadiko Azhar itu yang luasnya hektaran, itu banyak yang hadir ke sana pada saat musim semi gitu ya.
Nah, karena apa? Ya melihat bunga yang bermekaran gitu ya, melihat bunga yang bermacam-macam warnanya sehingga menenteramkan hati gitu ya. Nah, begitu juga nanti di hari kebangkitan banyak sikap-sikap yang bermunculan gitu. Oh, yang sekarang misalnya di dunia kita tidak tahu mana orang ikhlas, mana orang yang munafik misalnya. Tidak nggak tahu ini. Ya. Misalnya ya kita berprasangka baik, oh ini orang ikhlas. Ternyata oh di akhirat nanti ya baru ketahuan ini. Di hari kebangkitan nanti baru kelihatan mana orang yang ikhlas, mana orang yang munafik, mana orang yang tawakal gitu ya. Nah, bisa saja di dunia ini terlihatnya ikhlas tapi kenyataannya tidak ikhlas. Bisa saja di dunia ini kelihatannya munafik tetapi tidak munafik. Ya, ada. Bisa saja ikhlas menurut orang, pandangan mata orang, ya secara kasat, secara terlihat mata dia ikhlas, ternyata di dalam hatinya tidak ikhlas. Bisa. Ya. Nah, tetapi di hari kebangkitan nanti itu nyata semuanya. Nah, mana orang-orang yang mukhlisin, mana orang-orang yang munafik. Falihadihil wujuh. Maka pandangan ini, semua pandangan-pandangan daripada falihadihil wujuhil asyrati, maka segala hal pandangan yang 10 ini, kemarin kan 10 pandangan, 10 pandangan dari syarah hadis, ya, annar rabi'a yushbahu yaumul nusyuri, itu yushbahu faslur rabi yauman nusyuri. Ya, menyerupai pandangan ini semua ya. Setiap pandangan-pandangan ini faslur rabi musim semi sebagaimana seperti halnya yaumun nusyri hari kebangkitan. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Subhanalladzi maha suci alladzi khalaqal azwaja yang menciptakan, maha suci yang menciptakan azwaja berpasang-pasangan kullaha semuanya. Kullaha semuanya yang berpasang-pasangan mimma tumbitul ardu, mimma daripada suatu tumbitu yang dimunculkan al-ardo akan bumi, di atas bumi. Wa min anfusihim, dan dari diri yang berpasang-pasangan itu, wa mimma la ya'lamun, dan dari suatu hal la ya'lamun yang tidak mereka ketahui. Al-muradu maksudnya adalah min wal azwaji, al-muradu minal azwaji wal asnafi mimma tumbitul ardul asmara wal hububati wa min anfusihim ad-dukur wal inas. Ya. Al-muradu maksudnya itu berpasang-pasangan. Allah menciptakan berpasang-pasangan. Dan wal asnafi minal azwaji daripada berpasang-pasangan, wal asnafi dan daripada berbaris ya. Dari apa? Wa mimma tumbitul ardh asmara wal hububati. Wa mimma dari segala suatu hal tumbitul ardh yang ditumbuhkan di atas muka bumi ini. Nah, seperti apa? Al-asmaru, buah-buahan. Ada yang buah yang manis, ada yang apa asam, ada yang pahit, ada yang manis itu. Jadi berpasang-pasangan semuanya, buah-buahan, ada yang besar bentuknya, ada yang kecil ya. Nah, ada juga wal hububat dan daripada kacang-kacangan gitu ya. Ada yang kacang polong ya, ada juga yang ada kulitnya, ada yang langsung kacang yang tidak ada kulitnya gitu. Yang langsung bisa dimakan, tidak mengupas kulitnya. Nah, gitu. Jadi bermacam-macam pasang-pasangan. Dan juga wamin anfusihim,
Ya, maksud dari wa min anfusihim itu adalah ad-dzukuru wal inas, laki-laki wal unsa wal unasi dan perempuan-perempuan. Tuh. Jadi Allah menciptakan beragam yang berpasang-pasangan daripada tanam-tanaman, ya. Allah juga menciptakan daripada yang berpasang-pasangan daripada jenis jiwa, seperti halnya jiwa laki-laki, jiwa perempuan gitu. Allah juga menciptakan wa mimma la ya'lamuna, dari wa mimma la ya'lamun, dari suatu hal yang tidak mereka ketahui, seperti apa? Dawabul barri wal bahri. Ya, binatang-binatang melata yang ada di muka bumi dan di lautan. Ada juga yang kita tidak tahu. Oh, itu apa ya namanya ya? Itu apa namanya ya? Itu binatang itu. Ya, itu ada yang kita nggak tahu binatang. Nah, baik di daratan maupun di lautan. Oh, apalagi di lautan, ya, yang nggak pernah kita lihat. Gitu. Tidak semua kita ketahui. Jadi Allah menciptakan berpasang-pasangan itu baik daripada tanam-tanaman maupun dari buah-buahan atau dari jenisnya. Ya, jenis yang betina, yang jantan gitu. Maupun suatu hal makhluk yang binatang melata yang tidak kita ketahui, baik itu di darat maupun di laut. Wa fi riwayatin ukhra, dan dalam riwayat lain, al-muradu mimma la ya'lamuna, maksud dari suatu hal yang tidak mereka ketahui itu adalah ma khalaqallahu ta'ala fis sama'i wal ardi wal jibali wal bahari. Apa yang Allah ciptakan, ma khalaqa, apa yang menciptakan siapa Allah, Allah Ta'ala fis sama'i, di langit, wal ardi dan di bumi, wal jibali dan di gunung, wal bihari, bahari boleh, wal bahari dan di laut. Nah, jadi Allah menciptakan apa-apa yang ada, makhluk-makhluk yang Allah ciptakan yang tidak kita ketahui. Baik itu di langit, ya, ada makhluk yang diciptakan oleh Allah yang tidak kita ketahui. Baik itu di bumi ataupun di gunung, ya, maupun di laut. Wa dzukira, dan dikatakan fi tafsir akhar, dalam tafsir yang lain, li Syekhil Wahidi, bagi pengarangnya itu Syekh Wahidi, tafsir Imam Wahidi, Allah Ta'ala, sungguhnya Allah Ta'ala khalaqa, menciptakan Allah alfa nau'in, 1000 jenis, minal hayawani, dari hayawanati, dari hewan-hewan. Tuh. Jadi menurut Imam Wahidi dalam dalam satu tafsir mengatakan Allah menciptakan 1000 jenis hewan. Fasittu mi'ah minal alafi. Maka yang 600 minal alafi, dari yang 1000 itu, fil bahri, di lautan. Jadi jenis makhluk dari hewan yang Allah ciptakan di laut itu ada 600 jenis. Wa arba mi'ati, dan 400 fil barri, di daratan. Di 400 jenis adanya di daratan. Wala tushbihu suwaru ba'duhal ba'di, dan tidak sama, wala tushbihu, dan tidak sama apa suwarul, gambaran atau bentuk, ba'duha, sebagiannya, sebagian ini bentuk, al-ba'di, terhadap sebagian yang lain. Tuh. Jadi nggak sama bentuknya. Ya, ada mungkin mirip-mirip sedikit, ada, tapi nggak sama ini. Yang 400 di daratan ini, binatang ini nggak, bentuknya berbeda-beda. Begitu juga yang di lautan, bentuknya berbeda-beda. Wala lugata ba'duhumul ba'duhal ba'di, dan tidak sama bahasa sebagian binatang terhadap sebagian yang lain. Bahasanya pun beda, antara misalnya ayam dengan anjing, ayam dengan kucing, ya,
Dengan apa sapi itu ya beda-beda bahasanya gitu. Kama qala Allah Ta'ala fi suratul Rumi. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman fi suratul Rumi di dalam surah Rum. Waqtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika laayatil lil alamin. Waqtilafu alsinatikum dan berbeda bahasa kalian, alwanikum dan warna-warna kalian, jenis-jenis kalian. Inna fi dzalika laayatan lil alamin. Sungguhnya itu semua, perbedaan itu semua laayatan lil alamin, sebagai ciri-ciri bagi alam semesta ini. Jadi baik bentuknya maupun bahasanya itu berbeda-beda satu dengan lainnya. Allah menciptakan makhluk di muka bumi maupun di laut itu seperti itu. Berbeda-beda bentuknya, berbeda-beda bahasanya. Nah, maksudnya khalaqallahu ta'ala al-khalqa zaujan la fardan. Sungguhnya Allah menciptakan siapa Allah Ta'ala al-khalqa akan makhluk zaujan berpasang-pasangan. La fardan. Tidak satu-satu. Jadi enggak satu jenis, tapi dia berpasang-pasangan. Bukan yang satu macam. Ya, dia berpasang-pasangan. Contohnya apa? Khalaqas sama menciptakan Allah as-sama akan langit zaujan berpasangan ma'al ardi beserta bumi. Allah menciptakan segala suatu hal ini berpasang-pasangan. Ciptakan langit pasangannya dengan bumi. Wa khalaqal jannata dan menciptakan surga zaujan berpasangan ma'an nari beserta neraka. Wa khalaqas syamsa dan Allah menciptakan Allah asyamsa akan langit zaujan berpasangan ma'al qamari beserta bulan. Wa khalaqad dunya dan Allah menciptakan dunia zaujan berpasangan ma'al akhirah ma'al akhirati beserta akhirat. Dunia pasangannya akhirat. Lawannya akhirat. Kemudian wa khalaqal laila dan Allah menciptakan Allah al-laila akan malam. Zaujan berpasangan ma'an nahari beserta siang. Wa khalaqal ilma dan Allah menciptakan Allah al-ilma akan ilma. Zaujan ma'al amali berpasangan beserta amal. Ilmu pasangannya amal. Ya. Ilmu tidak diamalkan percuma. Amal tanpa ilmu juga sia-sia. Gitu ya. Wa khalaqal insana dan menciptakan Allah al-insana akan manusia zaujan berpasangan rajulan, rijalan, laki-laki, wanisaan dan perempuan. Wa khalaqash syita zaujan lis-shaifi dan Allah menciptakan musim kemarau zaujan berpasangan lis-shaifi musim dingin. Wa khalaqa hadhil asya maka yang menciptakan hadhil asya macam-macam ini al-madhkuratu yang disebutkan munazzahun aniz zaujati. Munazzahun aniz zaujati. Bersih aniz zaujati dari pasangan. Ya. Sedangkan yang menciptakan ya, segala suatu hal yang berpasang-pasangan itu ya, bersih dari pasangan. Tidak berpasangan. Hanya wahdaniyah. Esa. Tidak berpasangan. Tuh. Bersih juga wal waladi dan bersih dari keturunan. Tidak ada punya anak Allah. Wasyariki dan sekutu atau teman. Tidak ada Allah punya sekutu, tidak punya teman. Ya. Allah tidak membutuhkan teman. Ya. Tidak membutuhkan, tidak memiliki anak, tidak memiliki pasangan juga. Bersih dari segala hal tersebut. Laisa kamitslihi syai'un fil ardi wala fis samai. Tidak ada yang menyerupainya Allah syai'un apa suatu fil ardi di bumi wala fis samai dan tidak juga di fis samai di langit. Nah, jadi segala hal yang diciptakan di muka bumi ini maupun di laut maupun di langit sana semuanya berpasang-pasangan. Nah,
Maka yang menciptakan itu, yang menciptakan sang maha penciptanya tidak berpasang-pasangan dan tidak memiliki anak, juga tidak memiliki sekutu, gitu ya. Wadukira, dan dikatakan fit tafsiri akhar, dalam tafsir yang lain, al-muradu mimma la ya'lamuna, maksud daripada mimma dari suatu hal atau suatu perkara la ya'lamuna yang tidak mereka ketahui, annallahu khalaqa wara'a jabalin. Sungguhnya Allah menciptakan wara'a jabalin, di belakang gunung itu, wara'a jabali Qafin, di belakang gunung Qaf, sab'ina jabalan, 70 gunung. Di ada namanya gunung Qaf, di belakang gunung Qaf itu ada 70 gunung. Ada 70 gunung. Misalu Jabal Qaf wara'al jabali ardu bayda. Misalu Jabalul Qafin, ya. Jadi ada 70 gunung seperti gunung Qaf. Wara'aul jabali, dan di belakang gunung 70 gunung ini ardun bayda'u, tanah yang putih. Kalfiddoti, seperti halnya perak. Kalfiddoti barakati, seperti perak yang mengkilat. Kazujajati, seperti, bahkan saking mengkilatnya, kazujajati, seperti kaca. Di belakang gunung itu ada tanah yang putih mengandung perak. Perak yang mengkilat, seperti halnya kaca. Wa fi tilkal ardi nau'un minal makhluqati, dan di bumi tersebut nau'un, ada jenis, minal makhluqati, dari makhluk-makhluk. La ya'rifuhum, tidak mengetahui terhadap makhluk-makhluk tersebut, ghairahum, selain makhluk itu. Minal makhluqi, daripada makhluk-makhluk, ya, daripada makhluk-makhluk yang lain. Jadi makhluk-makhluk yang lain nggak tahu, kecuali itu yang ada di gunung, di belakang gunung Qaf itu. La ya'rifuna Bani Adam, tidak mengetahui siapa Bani Adam. Anak Adam pun nggak tahu, manusia nggak tahu. Wala ya'rifuhum Banu Adam, dan wala ya'rifuhum, dan tidak mengetahui, la ya'rifuna, tidak mengetahui mereka, ya, Bani Adam, anak manusia. Ya, mereka nggak tahu manusia. Wala ya'rifuhum, dan tidak mengetahui terhadap mereka, terhadap makhluk yang ada di gunung Qaf itu, Banu Adam, anak Adam. Manusia juga nggak tahu. Mereka nggak tahu manusia, ya, manusia nggak tahu mereka. Ini ada makhluk juga itu. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Nabi SAW, ra'aitu lailatal mi'raji, aku melihat pada saat malam Mi'raj, ketika malam Isra Mi'raj itu, Rasulullah melihat wara'a jabalin Qafin, di belakang gunung Qaf ini, Madinatun, satu kota, mamlu'atun min Bani Adam, dipenuhi daripada anak Adam. Falamma ra'uni, maka ketika aku melihat, qalu, mereka mengatakan, alhamdulillahilladzi arana wajhaka ya Muhammad. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi arana, yang melihat kami, wajhaka, akan wajahmu, ya Muhammad, ya Muhammad, wahai Muhammad. Fa'amanu bi, maka iman aku, fa'amanu, maka beriman bi, kepadaku. Wa alim tuhum, dan mengetahui aku hum, terhadap mereka, ahkam syariat. Wa alim tuhum, dan mengetahui aku hum, terhadap mereka, ahkam syariati, akan hukum-hukum syariat. Wa alim tu, dan mengajarkan aku hum, terhadap mereka, ahkam syariati, hukum-hukum syariat. Wa ba'da dzalika, dan setelah itu, ya, setelah melihat orang tersebut, sa'altu anhum, menanyakan aku anhum, terhadap mereka, man antum, siapa engkau?
Qalu mereka menjawab, ya Muhammadu, wahai Muhammad, nahnu qaumun, kami ini satu kaum min Bani Israili, dari anak Bani Israel. Falamma mata Musa alaihi salatu wassalam, ketika meninggal Nabi Musa sallallahu alaihi wasallam, waqa'al ikhtilafu baina Bani Israil. Terjadi perbedaan antara Bani Israel. Wa dhaharul fasada, maka nampak apa kerusakan. Faqatalu, maka saling faqatalu, maka membunuh mereka fi sa'atin wahidatin, dalam satu waktu. Salah satu arba'ina nabiyan, 43 nabi. Jadi ketika Nabi Musa meninggal, di antara umat Bani Israel itu berdebat, gitu ya, berbeda pendapat, sehingga akhirnya terjadi kerusakan, saling membunuh, dan terjadi pembunuhan terhadap 43 nabi. Wa ba'da qatalal anbiya, wa ba'da qutilal anbiya, dan setelah dibunuh para nabi, zahara mi'atan rajulan abidan zahidan. Zahara, maka nampak timbul mi'atan 200 rajulun, apa laki-laki, abidun yang ahli ibadah, zahidun yang zuhud. Wa amaru, dan memerintahkan mereka ini, yang 200 ini, annasa, akan manusia, bil ma'rufi, terhadap kebaikan. Wa nahu, dan melarang yang 200 ini, anil mungkari, dari kemungkaran. Wa fi dzalikal yaumi, maka ketika waktu itu, qatalahum Banu Israil. Qatala, membunuhum terhadap yang nampak, yang muncul tadi, yang 200 tadi itu. Siapa Banu Israil? Bani Israel. Fadhahara bainahum fasadun adimun, maka nampak bainahum, antara Bani Israel ini, fasadun, apa kerusakan, adimun, yang besar. Wa nahnu kharajna min bainihim, dan kami keluar, kami min bainihim, dari antara mereka ini yang membuat kerusakan ini. Wajibna ila sahalil bahri, dan kami datang, berangkat, ila sahalil bahri, menuju satu sungai. Wada'auna Allah Ta'ala, dan berdoa kami, memohon kami Allah Ta'ala, kepada Allah Ta'ala, ayyukhallisona, agar membersihkan kami, min fasadihim, daripada kerusakan mereka. Fabayinama, maka tatkala nahnu nad'u, kami berdoa, memohon, wa natadru, dan kami tunduk, ya, tunduk dalam rangka menundukkan diri, dalam rangka berdoa kepada Allah. Zuharat saqabatun, nampak apa, lubang, fil ardi, di bumi. Ya. Jadi ketika berdoa, orang tersebut ingin terhindar dari kerusakan, ya, Bani Israel, berdoa kepada Allah, maka nampak lubang dari bumi. Fawaqa'ana fiha, wa kunna tahtal ardi. Fawaqa'ana, maka masuk kami, fiha, di dalam lubang tersebut. Wa kunna, dan kami ada, tahtal ardi, di bawah bumi. Samaniyata asyara syahran, selama 18 bulan. Wa ba'da dzalika, dan setelah itu, kharajna, kami keluar kami, ila hadzal makani, kepada tempat ini. Jadi yang ada di Gunung Qaf itu, ya, yang ada di belakang Gunung Qaf itu, ya, orang-orang yang berdoa, gitu ya. Orang-orang yang berdoa ketika ingin terhindar dari kerusakan yang diciptakan oleh Bani Israel pada waktu itu, ya, dan dikabulkan doanya oleh Allah, diberikan sebuah lubang yang ada di bumi, lalu mereka masuk ke situ selama 18 bulan. Mereka ada di situ, kemudian keluar, muncul di tempat ini. Wa kana Musa alaihissalam qad wassana, dan Nabi Musa alaihissalam qad wassana, telah mewasiatkan kepada kami, idza ra'a ahadukum
apabila melihat ahadukum di antara salah satu di antara kalian ahadukum salah satu di antara kalian itu wajah Muhammadan alaihi salam, wajah Nabi Muhammad SAW, Nabi ya akhir zaman, yaitu Nabi akhir zaman, fasallamu maka berpasrahlah kalian, Islam, menerimalah kalian alaihi terhadap Nabi Muhammad, minni dariku, fasallimu maka memberikan salam, sampaikan salam oleh kalian alaihi kepada Nabi Muhammad, minni dariku. Faqalu maka mereka mengatakan alhamdulillahilladzi arana wajhaka. Maka mereka mengatakan segala puji bagi Allah alladzi arana yang memperlihatkan kepada kami wajhaka, wajahmu wahai Nabi Muhammad. Fa'alimna dan mengetahui kami Al-Qur'ana akan Al-Qur'an, fa'alimahum maka mengajarkan mereka an-nabi alaihi salam, Nabi alaihi salam, Al-Qur'an akan Al-Qur'an, wassalata dan salat, wasauma dan puasa, wada'a salatal jum'ati dan melaksanakan salat Jum'ah, wasairul ahkami dan hukum-hukum yang lain. Summa qala kemudian mengatakan siapa Nabi Muhammad, Nabi alaihi salatu wasalam, Nabi alaihi salatu wasalam, Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, ra'aitu buyutahum, aku melihat buyutahum akan rumah mereka, bila babin, tanpa ada pintunya. Jadi rumahnya ini, rumah orang tersebut ini tidak ada pintunya. Wasa'altu dan aku menanyakan an sababihi daripada sebabnya, faqalu maka mereka menjawab, nahnu la yakhafu ba'duna min ba'din. Kami tidak takut ba'duna di antara kami min ba'din daripada yang lainnya. Jadi ya santai-santai aja, nggak ada pintunya juga gitu. Jadi nggak ada yang takut kehilangan gitu di antara satu yang lainnya gitu. Summa qala alaihi salatu wassalam, ra'aitu judran buyutahum mustawiyatan. Kemudian bertanya lagi Nabi Muhammad SAW, ra'aitu. Kemudian berkata Nabi SAW, ra'aitu aku melihat judron akan dinding buyutahum rumah mereka mustawiyatan sama gitu. Jadi tidak ada bedanya sama sekali nih dindingnya, sejajar. Fasa'altu maka aku menanyakan an sababi daripada sebabnya, faqalu maka mereka menjawab, nahnu fil qalbi sawaan. Ya. Kami dalam satu yang hati. Ya, one heart. Ya. Satu hati gitu. Di qalbi sawaan. Ya, jadi satu hati semuanya. Nah, ini maknanya. Jadi tidak ada yang tinggi gitu dindingnya, tidak ada yang rendah, jadi sama semuanya. Ya, karena nahnu fil qalbi sawain. Nahnu fil qalbi sawain. Kami semuanya satu hati, one heart. Ya. Jadi Honda ini. Summa qala alaihi salam ra'aitum masajidahum. Kemudian berkata Nabi alaihi salam, ra'aitu saya melihat masajidahum akan masjid-masjid mereka, ba'idatun min buyutihim, jauh dari rumah-rumah mereka. Fasa'altu an sababihi, maka menanyakan aku an sababihi daripada sebabnya. Faqalu maka mereka menjawab, inna sawaba man atal masjida min makanin ba'idin azidu min sawabi man atahu min makanin qaribin. Mereka menjawab, anna sawaba sungguhnya pahala man atal masjida, orang yang datang ke masjid, min makanin ba'idin dari tempat yang jauh, azida min sawabin menambahkan dari pahalanya itu man atahu orang yang datang ke masjid min makanin qaribin dari tempat yang dekat. Jadi kalau pengen banyak pahalanya itu ke masjid, rumahnya jauhin dari masjid itu. Jangan pengen deket
dari masjid, pahalanya sedikit. Yang rumahnya dekat dari masjid, gitu. Nah, besok yang dekat-dekat rumahnya dekat dengan masjid, pindahin supaya jauh dari masjid. Nah, supaya pahalanya gedean, banyakan. Nah, tapi ya kalau nggak ke masjid ya sama aja. Summa qala alaihi salam, kemudian berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ra'aitu maqabirihim, aku melihat maqabirihim, kuburan-kuburan mereka, inda abwabi buyutahu, inda abwabi buyutihim, di dekat pintu rumah-rumah mereka. Kuburannya itu ada dekat pintunya gitu. Fasa'altu an sababihi, maka aku menanyakan an sababi daripada sebab-sebabnya. Faqalu, maka menjawab mereka, hatta naral maqabira fala namila wala nastaghila bidunya wala nansa al mauta. Sehingga naral maqabira, kami melihat kuburan-kuburan itu. Jadi kenapa disimpan itu kuburan di depan rumah mereka, di depan pintu rumah mereka? Ya, karena ya kami ingin melihat kuburan itu ketika kami keluar dari rumah langsung terlihat kuburan. Fala namila, dan maka kami tidak mencondongkan, wala nastagila, dan kami tidak menyibukkan bid dunia dengan dunia, wala nansa, dan kami tidak melupakan al mauta, akan kematian. Tuh. Jadi ya, kenapa mereka ini kuburan-kuburannya itu disimpan itu atau dibuat ya kuburannya itu di depan rumahnya. Ya. Karena mereka ingin ketika keluar dari rumahnya itu melihat kuburan sehingga tidak ada kecondongan, tidak menyibukkan terhadap dunia dan tidak melupakan kepada kematian. Tidak lupa terhadap kematian akhirnya. Oh. Tsumma qala alaihi salam, kemudian berkata Nabi alaihi salam, ra'aituhum, aku melihat mereka la yadhakuna, tidak ada yang ketawa mereka. Fasa'altu an sababihi, maka aku menanyakan an sababi daripada sebab mereka itu. Faqalu, maka mereka mengatakan, inna dohaka yasudal qalbi, sesungguhnya banyak ketawa, yasudal qalbi, menghitamkan hati. Falidzalika, maka oleh karena itu, la nadhaku, maka kami tidak banyak tertawa. Qala alaihi salatu wassalam, kemudian berkata Nabi alaihi salatu wassalam, sa'altu anhum, menanyakan atu anhum dari mereka, hal takununa mardo, apakah engkau tertimpa penyakit? Qalu, mereka menjawab, al mardo kafaratud dunubi, penyakit kafaratud dunubi itu sebagai menghilangkan dosa, penghilang dosa, pengurang dosa. Mereka menjawab penyakit itu adalah sebagai penghilang dosa. Fanahnu nabu, kami tidak berdosa, sehingga kami tidak memiliki dosa ketika ya berkurang dosanya. Gitu. Tsumma qala alaihi salatu wassalam, kemudian berkata Nabi alaihi salatu wassalam, sa'altu anhum, aku menanyakan anhum dari mereka, hal tazra'una, apakah kalian menanam? Qalu, mereka menjawab, na'am. Ya, nazra'u wa nusallimu ilallahi ila waqtil hasadi. Nazra'u, kami menanam, wa nusallimu, dan kami pasrah, ilallahi, kepada Allah, ila waqtil hisadi, sampai waktu panen. Wa idza kana waktu hisadi, maka ketika sampai waktu panen, fanadhabu bil ittifaqi, maka kami pergi bil ittifaqi, dengan kesepakatan, wa najma'u, dan kami berkumpul fi makanin wahidin, dalam satu tempat, wa na'ti minhu, dan kami mengambil minhu, dari itu hasil, qadru ma nahtaju ilahi, seukuran apa yang kami butuhkan ilahi terhadap itu,
yang kami ambil. Tuh. Wa nakhlal baqi, dan kami artinya tidak mengambil apa namanya, menyisihkan gitu ya. Wa nakhla, dan menyisihkan kami al-baqi yang lain. Tuh. Jadi hunaka di sana. Tuh. Jadi ketika apakah kata Nabi, apakah kalian ini bercocok tanam? Ya, kami bercocok tanam. Kami menanam tanaman. Tuh. Nah, setelah kami bertanam, kami memasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan usaha-usaha itu, dengan usaha-usaha yang kami laksanakan, sehingga ketika waktu panen kami berkumpul semuanya. Ya, satu tempat, dan kami bawa itu hasil panennya. Ya. Dan ketika sudah berkumpul membawa hasil panen semua di satu tempat, kami hanya mengambil ya sesuai kebutuhan kami saja. Ya, misalnya panennya 4 ton padi gitu. Nah, kami butuhnya cuma 2 ton. Nah, kami ambil yang 2 ton. 2 ton itu kami simpan saja udah di situ. Ya, kami sisihkan itu di situ gitu. Tidak kami ambil semuanya. Nah, jadi yang apa yang disisihkan itu ya, sebagai ya sedekahnya gitu. Sebagai zakatnya. Summa qala alaihi salam, kemudian berkata Nabi alaihi salam, hal fikum an'am. Apakah ada kalian itu an'am apa binatang perburuan ya, binatang ternak. Qalu, mereka menjawab, na'am, ada an'amina fis sahra'i. Binatang ternak kami fis sahra'i, di gurun. Famata lazimna na'ti minha. Famatam lazimna, maka ketika famata lazimna, maka ketika mengharuskan kami, nakti, kami datang minha dari, kami mendatangkan minha dari itu an'am, qadroma nahtaju ilaihi, seukuran apa yang kami butuhkan ilahi terhadap itu sesuatu. Ya, jadi kami ada binatang ternak gitu, itu di Soro. Nah, ketika kami butuh, kami ambil hanya sekebutuhan kami aja itu. Itu. Wa nakhlal baqi, dan kami menyisihkan yang lainnya. Fisohai, di gurun, ya di tengah gurun itu. Ya. Summa qala alaihi salatu wassalam, kemudian berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ra'aitu wujuhahum. Aku melihat wujuhahum, wajah-wajah mereka, musfarratun, kekuning-kuningan. Faqalat, maka berkata mereka, lima takunu mardo falam asfarat wujuhakum. Faqalat, maka mengatakan, lima takunu mardo, tidaklah ada penyakit, falam asfarat wujuhakum, maka tidak kuning wajah kalian. Qalu, maka mereka menjawab, hada min khaufil mauti, ini ya, ini ketakutan dari kematian. Jadi lima takunu, kenapa kalian itu mardo, kelihatan seperti penyakit, seperti sakit gitu. Falam asfarat, tidaklah kuning wujuh, falima asfarat, kenapa kuning wujuhakum, akan wajah kalian, kenapa itu wajahnya pada kuning gitu kata. Kalau mereka menjawab, hada min khaufil mauti, ini karena ketakutan dari kematian. Saking takutnya, ya takutnya kematian itu maksudnya karena tidak memiliki amal, merasa tidak memiliki amal, bukan takut mati. Waduh, ntar gue mati nih, ntar gue mati, bukan itu. Maksudnya adalah takut dari kematian itu ya karena merasa belum memiliki amal, maka takut akan kematian. Summa qala alaihi salatu wassalam, kemudian berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sa'altuhum, aku mengatakan, bertanya kepada mereka, hal yuksaru fikumul mauta kama yuksaru fina? Qalu na'am, fi kulli sanatin janazatin.
Hal yuksaru, apakah banyak fikum di antara kalian al-mauta akan kematian? Kama yaksaru fina, sebagaimana banyak juga di antara kami. Kalau mereka menjawab, naam, iya. Fi kulli sanatin janazatin. Pada setiap tahun itu ada jenazah. Nah, jadi makhluk ini ya makan juga gitu ya, karena ada hasil dari tanaman. Terus juga ya merasakan penyakit juga gitu ya. Nah, terus juga saking takutnya dan akan mati juga makhluk ini ya, sehingga ketika ditanya apakah ada banyak kematian di antara kalian, ya kami setiap tahunnya pasti ada juga yang mati katanya gitu. Nah, ini menceritakan makhluk yang tidak mereka ketahui, artinya yang tidak orang-orang ketahui gitu ya. Ada makhluk di di dalam tafsir ini dikatakan ada makhluk yang tidak, yang diciptakan oleh Allah yang tidak mereka ketahui, itu adanya di belakang Gunung Qaf ya. Gunung Qaf ya, kalau di silsilahkan itu atau diurutkan itu dari cerita Mi'rajnya Nabi, ini makhluk ini adalah dari bangsa Bani Israel yang taat kepada Allah, yang umatnya Nabi Musa, yang ketika Nabi Musa itu wafat, kemudian terjadi kekacauan dan para nabi dibunuh, ya. Kemudian ada diutus lagi orang orang-orang yang ahli ibadah, orang yang zuhud, kemudian dibunuh juga. Nah, orang-orang ini berdoa kepada Allah agar terhindar dari kerusakan itu. Sehingga Allah ya memasukkan ke dalam tanah selama 18 bulan dan memunculkan di tempat di belakang Gunung Qaf ini. Nah, itu ceritanya seperti itu. Wa fi alamil ghaibi wallahu a'lam bishawab. Nah, nanti kita lanjutkan lagi besok. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin alladhi jana bil haqqil mubin wa arsaltahu rahmatan lil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin alladhi jana bil haqqil mubin wa arsaltahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin alladhi jana bil haqqil mubin wa arsaltahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. يا ذا الجلال والإكرام اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك عن كل صحابة رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك درجات وتبلغنا أشرف الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الموت. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حسنا وسعا وشفاء من كل داء سقم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدنا من رسولنا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد الطيب الطاهرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. والله الموافق إلى قوم الطريق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك استغفر الله.